Selamat pagi teman-teman. Kita coba lagi di pagi yang indah ini. Kita di Peri Pantai ya, ngobrol tentang buku kucing. Kita akan melanjutkan hal yang baru dari kucing pada hari ini. Pertama, kita bicarakan ada empat kita bicarakan. Pertama, model komunikasi. Dua, proses kerja pikiran. Ketiga, filter. Ketiga, state. Oke teman-teman, mari kita mulai dengan model komunikasi NLP. Mengapa penting model komunikasi NLP? Karena kerja karena kerja yang menjelaskan bagaimana manusia menerima, memproses, menyampaikan informasi dengan interaksi sehari-hari. Model ini membantu memahami bagaimana pikiran neuro, bahasa, algoritmik, dan perilaku atau programming bekerja bersama dan komunikasi dalam pembentukan perilaku. Itu teman-teman, ya. Dalam model komunikasi NLP ini, kita akan mengetahui tentang peristiwa tradisional event, jika kita menerima stimulus dari luar, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, cium, dan rasakan secara emosi dalam kehidupan kita. Di dalam peristiwa ini, kita akan nyaring, kita akan memfilter suatu masalah ini dengan menyaring informasi tersebut dengan satu, penghapusan dan mengabaikan suatu bagian informasi, penyimpangan atau distorsi, mengubah arti informasi, dan ketiga, generalisasi yang menyamaratakan pengalaman. Di dalam penyaringan ini dipengaruhi oleh nilai dan keyakinan. Dua, pengalaman selalu, bahasa, keputusan, dan metaprogram, teman-teman, adalah pola pikiran yang berulang. Di dalam referensi ini internal, kita disaring informasi tersebut dengan proses pikiran kita sebagai referensi internal seperti gambar, mental, suara batin, perasaan, dan lain-lain. Inilah yang menentukan persepsi kita terhadap kenyataan dalam kita hidup sehari-hari. Dalam keadaan ini kita akan ya, ada suatu emosional atau state. Di dalam ini, tendensi sentral akan mengaruhi emosi state kita, misalnya tenang, amarah, percaya diri kita. State itu akan membuat kita berkata-kata seperti saya bahagia, saya senang, saya gembira, dahsyat, ya gitu kan. State itu membuat kita luar biasa ya. Dan menentukan psikologi kita, emosi kita, memengaruhi bahasa tubuh kita, postur kita, nada suara kita, ekspresi wajah kita dalam menentukan persoalan tersebut. Membuat menentukan perilaku kita. Gabungan antara presentasi internal, emosi, dan fisiologi akan menghasilkan perilaku yang bisa diamati orang lain. Bila saya senang suka dengan orang itu, akhirnya membuat mimik saya, kostum kita, saya, membuat saya disenangi orang lain. Itu teman-teman. Contohnya sederhana, seperti seorang bos memberikan kritik terhadap hasil kerja karyawannya. Dan filter itu akan percaya dengan kritik
jawab saya gagal. Saya mengkritik karyawan itu tidak benar, misalnya. Dan presiden internal membayangkan bos tidak suka dengan saya. Dan state-nya, Anda merasa sedih. Saya, waduh, bos saya tidak senang dengan saya. Eh, Dia mengkritik jasa saya. Dan psikologi itu membuat karyawan itu mendul, lesu, akhirnya tidak percaya diri. Dan perilaku dia menghindari bicara dan tidak berkomunikasi, teman-teman, dan bekerja. Bandingkan seorang yang memiliki keyakinan bahwa kritik si bos adalah bentuk kepedulian, reaksi bahwa bos memberikan peduli pada klien, tidak mengkritik, tidak menjatuhkan klien tersebut. Teman-teman, ya. Jadi, dalam komunikasi NLP ini punya tujuan. Satu, menyadari bagaimana kita menyatakan makna dari suatu kejadian. Dua, mengubah filter dan presensi jurnal agar lebih memperdayakan. Tiga, teman-teman, meningkatkan kualitas komunikasi dan memahami dunia batin orang lain. Dan prinsip yang utama dalam komunikasi adalah satu, peta bukan wilayahnya atau the map is not theory. Cara memandang dunia bukanlah realitas sebenarnya, hanya referensi bisa kita, subjektif kita. Makna komunikasi adalah respon yang didapat, bukan apa yang dimaksud, tetapi bagaimana orang lain merespon. Itu yang menentukan aktivitas komunikasi. Tiga, jika suatu tidak berhasil, ubahlah pendekatan kita agar komunikasi kita dapat ditempuh, diterima dengan baik. Oke, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan membahas proses pikiran kedua, teman-teman ya. Proses pikiran adalah input stimulus melalui VAKOG. Apa tuh? Satu, V, visual atau penglihatan. Dua, auditory. Tiga, kinesetik, perasaan. Tiga, olfactory, penciuman. Empat, gustatory, perasaan, lidah. Dalam filter, dalam filter pikiran, kita sering berbeda sadar kita. Keyakinan, satu keyakinan dan nilai, pengalaman masa lalu, bahasa yang digunakan, mutu yang diambil, dan pola pikiran atau metaprogram. Dan berdasarkan influensi internal, suatu hal yang kita disaring oleh misalkan gambar, suara, sensasi dalam pikiran, atau internal movie. Contoh, Anda memikirkan ulangan matematika, otak kita menampilkan suatu hal, wah guru yang galak, suara guru yang tegas, membuat kita takut. Bila kita memikirkan kita guru yang membuat senang, gurunya enak, gurunya ramah, rasanya membuat kita tidak takut. Dan state emosi, keadaan emosi membuat kita gembira, senang dengan guru tersebut. Membuat satu memicu dalam mimpi kita. Contoh gambar menyenangkan, buat senang. Suara keras, guru tersebut membuat kita takut. Membayangkan kegagalan, guru itu membuat kita, guru itu galak, membuat kita cemas. Tuh. Sehingga membuat tubuh kita, bahasa tubuh kita, membuat emosi tubuh kita, postur tubuh kita, pernapasan kita, mimik kita, dan wajah kita membuat kita tidak senang. Membuat perilaku dan diri kita. Hasilnya adalah tindakan atau reaksi kita bersadari atau dengan otomatis. Teman-teman, kita bahas kedua dia. Sekarang bahas ketiga, teman-teman. Tentang filter. Apa itu filter? Filter adalah alat proses. Proses yang digunakan untuk menyaring, memisahkan, atau memilih sesuatu berdasarkan filter tertentu. Filter bisa ketemui banyak bidang dalam kehidupan kita. Contoh, teman-teman ya,
Satu elektronik, filter menyaring sinyal tertentu, misalnya hanya suara tinggi atau rendah. Air, filter air menyaring kotoran dan air agar bersih. Media sosial atau internet, filter menyaring konten yang tidak kita lihat. Data atau informasi, kita memilih data berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya hanya menampilkan data penjualan di bulan Juli saja. Filter fotografi, fotografi, filter kamera mengubah pencahayaan atau warna foto yang kita ambil. Teman-teman, mengapa kita perlu mengetahui filter itu penting? Teman ya, sangat penting dalam hidup kita. Mengapa kita penting tuh? Membantu membersihkan atau menyaring yang tidak kita perlukan. Contoh, filter membantu menghilangkan kotoran dalam air minum. Filter email menyaring spam agar tidak mengganggu kotak masuk utama. Sehingga filter memudahkan pencarian dan pengambil keputusan. Dalam dunia bisnis atau data, filter membantu kita fokus pada proses penting. Misalnya hanya melihat produk stok yang tinggal sedikit. Dalam Excel, dalam sistem penjualan, filter digunakan melihat transaksi berdasarkan tanggal, produk, atau nama pelanggan. Teman ya, sehingga kita dengan filter kita dapat menghindar waktu. Tanpa filter kita harus mencari informasi yang banyak, manual dan ribuan data. Dan filter cukup kita klik, kita langsung muncul dan kita butuhkan. Dengan filter keamanan kita kendali. Dengan sistem teknologi filter juga membatasi informasi yang tidak diinginkan. Misalnya filter konten di website di internet atau filter akses data hanya untuk orang tertentu saja. Dan filter membuat intervensi dalam diri kita. Filter membantu proses menjadi lebih cepat, lebih tepat. Misalnya di toko, filter barang berdasarkan harga bisa memudahkan pelanggan memilih suatu budget yang diinginkan. Jadi kesimpulan apa teman-teman? Filter adalah bantu yang penting dalam aspek kehidupan modern. Tanpa filter, kita dibanjiri informasi, barang atau sinyal yang tidak relevan. Bahkan berbahasa dengan filter semuanya jadi lebih terarah, efisien, dan aman. Teman-teman ya, kita bahas tentang sudah bahas tentang filter. Sekarang kita bahas yang terakhir teman-teman tentang state. Apa itu state? State adalah dalam bahasa Indonesia keadaan status, ada informasi atau data yang menunjukkan kondisi saat ini atau suatu sistem atau komponen. Dalam konteks yang berbeda, pengertian state bisa bervariasi. Contohnya, dalam teknologi atau pemrograman, state adalah data menyimpan apa yang sering terjadi di aplikasi. Contohnya, di aplikasi belanja online, state bisa berupa produk apa yang sedang ditampilkan, barang apa saja dimasukkan ke dalam keranjang, apakah pengguna sudah login atau belum. Dalam state, dalam bisnis atau kerja, state bisa berarti kondisi atau status terbaru dan kerjaan, proyek mesin atau pelayanan. Contoh, teman-teman, mesin dalam keadaan aktif, standby atau rusak. Status pesanan, diproses, dikirim atau sudah selesai. Kerapan, masuk kerja, izin atau cuti. Teman-teman, kita membahas mengapa state itu penting dalam kehidupan kita. Pertama, menentukan tindakan selanjutnya. Dengan tanya state, kita bisa mengambil keputusan dan langkah yang tepat. Misalnya, status barang habis, sistem tidak akan izinkan pembeli menambah dan keranjang. Dua, memastikan alur kerja berjalan dengan benar. Tanpa state, teman-teman, yang jelas,
proses kita kacau, misalnya pesanan yang belum dibayar, langsung dikirim, ini tentu membuat kita bermasalah, teman-teman ya. Tiga, membantu memantauan dan kontrol. Dan state, kemungkinan kita untuk memantau kinerja, mendeteksi masalah, dan memberi solusi cepat. Misalnya, sistem menunjukkan stok lebih kecil dari 5. Kita harus restock, teman-teman. Yang tiga, kita menghindari kesalahan atau konflik. Jika suatu sistem atau tim tahu state terkini, maka tidak akan bekerja berdasarkan asumsi yang bersalah. Sehingga kita dengan state kita bekerja dalam jalur yang benar. Jadi, ilustrasi yang sederhana, teman-teman, bayangkan sebuah lampu lalu lintas. Nah, kita kata berhenti di depan lampu lintas. Warna merah kita berhenti, warna kuning kita bersiap, warna hijau kita jalan. Jadi, warna lampu adalah state, teman-teman. Setiap warna memberitahu apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Tanpa state itu, pengemudi akan bingung dan kecelakaan bisa terjadi, teman-teman. Jadi state itu penting, teman-teman ya. Kesimpulan, teman-teman ya. State itu penting dalam hidup kita. Karena memberi kejelasan tentang kondisi kita pada saat ini. Sehingga semua pihak bisa mengambil tindakan yang sesuai tepat waktu dan efisien dalam kehidupan kita. Teman-teman ya. Oke, itu penjelasan saya. Jadi pertama, model komunikasi, proses kerja pikiran, filter, dan state. Oke, selesai, selesai teman ya. Tentang bahas tentang buku coaching yang kita baca ini. Terima kasih. Salam dahsyat.